Halo teman-teman semua, berjumpa lagi bersama aku di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas SQL injection. SQL injection ini adalah salah satu risiko dari kerentanan terhadap sebuah aplikasi atau sebuah situs web. Dan biasanya ini yang paling sering ditemukan atau istilahnya paling sering dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Uh, Berdasarkan Open Web Application Security Project atau bisa dikenal sebagai OWASP injection SQL injection ini merupakan ancaman nomor satu atau yang pertama di dalam sebuah kerentanan terhadap keamanan aplikasi web. Itu berdasarkan OWASP atau Open Web Application Security Project. Dan berdasarkan laporan kerentanan yang dilakukan oleh atau didapat oleh BSSN melalui VVDP dari bulan Januari sampai April 2019 atau bisa dibilang tahun lalu ya, 73% dari laporan kerentanan yang diterima merupakan kerentanan SQL injection. Nah, meskipun termasuk ke dalam kerentanan yang mudah untuk dicegah, saat ini SQL injection tetap menjadi risiko pada aplikasi web yang paling sering ditemukan, dan banyak organisasi atau misalnya sebuah perusahaan memiliki kerentanan terhadap potensi kebocoran data akibat serangan SQL injection tersebut. Nah, serangan SQL injection atau bisa dibahas Indonesia kan seperti injeksi SQL merupakan teknik serangan injeksi kode yang memanfaatkan celah keamanan yang terjadi pada layer basis data dari sebuah aplikasi. Nah, pasti teman-teman tahu lah apa itu basis data atau database. Nah, bagi yang belum tahu, database itu adalah semacam tempat untuk menyimpan beberapa data-data informasi yang bisa dibilang cukup sensitif. Dan biasanya kalau saya bilang bahwa ini adalah server khusus, bukan server khusus ya, ini berdasarkan opini, berdasarkan apa yang saya ketahui. Mungkin kalau teman-teman yang merasa kurang puas dengan jawaban saya, mungkin bisa komen di bawah bagaimana cara memahami SQL injection. Nah, dengan demikian SQL injection ini menjadikan sebagian data yang dibentuk pengguna tersebut diperlakukan sebagai bagian dari kode SQL. Nah, biasanya SQL injection ini memiliki dampak serangan yang terjadi. Dampak teknik ini bisa dibilang cukup beragam ya, dan beberapa aku akan menyebutkan 3 dampaknya ya, dari teknik serangan SQL injection ini. Yang pertama adalah melakukan bypass terhadap mekanisme autentikasi. Biasanya serangan ini memungkinkan penyerang untuk masuk ke dalam aplikasi dengan hak asas administratif. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk ke sebuah database gitu, nah si hacker atau si penyerang ini bakal juga mengakses juga dengan hak akses administratif tanpa perlu username dan password yang valid. Kan biasanya kalau kita masuk semacam sebuah database itu kan pasti butuh username sama password yang kita sudah sediakan atau kita sudah dari awal daftar. Nah, biasanya mereka bakal melakukan bypass ini dengan cara mekanisme autentikasi dengan cara menggunakan hak akses administratif. Yang kedua adalah modifikasi data. Nah, ini yang paling sering terjadi di beberapa situs web atau aplikasi. Serangan ini penyerang melakukan perubahan terhadap konten data yang tersimpan di dalam basis data atau nih ya, memanfaatkan celah keamanan ini untuk memasukkan konten yang berbahaya. Nah, mungkin kalau kita pikir ya, kalau konten berbahaya itu kayak semacam situs ini di hacking lah gitu. Atau mungkin kalau teman-teman nggak yakin ya mungkin bisa komen di bawah ya. Nah, yang ketiga ini adalah yang paling krusial ya, atau yang paling sering terjadi adalah melakukan bocoran informasi. Serangan ini biasanya dimanfaatkan oleh penyerang untuk biasanya mencuri informasi yang bisa cukup sensitif. Misalnya Anda
mengurus sebuah database sebuah koperasi. Nah, si hacker ini pasti kalau misalnya kita menyimpan sebuah database koperasi, pasti ada kayak nama, alamat, atau nomor nomor rekening, atau nomor koperasi seperti itu, misalnya kalau di koperasi. Nah, biasanya si penyerang ini atau si hacker mencuri informasi data yang sensitif, yang seperti saya sebutkan tadi, seperti misalnya merubah nama atau merubah alamat di sebuah database, sehingga apa yang diharapkan itu tidak sesuai dengan apa yang terdata di dalam sebuah database atau basis data. Nah, itu adalah beberapa dampak serangan yang terjadi. Nah, di sini saya akan juga membahas jenis serangannya. Di serangan SQL injection ini ada beberapa ya teman-teman, atau secara umumnya ada beberapa, seperti tautology based attack. Nah, biasanya untuk tautology based attack ini menginjeksi kode pada satu atau lebih baris perintah SQL dengan kondisi bersyarat, sehingga baris perintah tersebut akan selalu dieksekusi dengan nilai betul atau true. Pasti tahu lah kalau anak pemrograman ngerti true false itu apa. Nah, tujuannya adalah dia bakal melakukan bypass terhadap mekanisme autentikasi seperti yang saya sebutkan di awal dampak ya. Nah, selanjutnya ada query ilegal atau secara logik salah. Nah, si penyerang memperoleh informasi mengenai tipe dan struktur dari back-end atau back-end basis data dari sebuah aplikasi berbasis web. Tujuannya adalah mengidentifikasi parameter yang dapat diinjeksi, atau bisa dibilang dan juga dapat melakukan database fingerprinting. Jadi kalau Andi baratkan anak orang awam ya, mungkin kalau misalnya salah bisa komen di bawah, bisa komen ya. Bisa dibilang kalau kita merubah suatu query tertentu yang secara logiknya salah, tapi berdasarkan sistemnya terdeteksi, kayak yang tidak terdeteksi gitu. Nah, itu maksud dari query ilegal gitu ya. Lalu ada union query. Penyerang ini melakukan eksploitasi terhadap parameter yang rentan untuk mengubah dataset yang dikembalikan dari perintah query yang dijalankan. Tujuannya yaitu cara lain dan bukan adalah bypass autentikasi, yaitu dan juga melakukan ekstraksi data. Nah, itu adalah beberapa jenis serangan SQL injection. Nah, secara umumnya sendiri, SQL injection dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama. Yang pertama adalah inbound SQL injection. Inbound SQL injection sendiri ini merupakan tipe serangan SQL injection yang paling umum dan paling mudah untuk kita melakukan namanya eksploitasi. Inbound SQL injection ini terjadi ketika penyerang dapat menggunakan kanal komunikasi yang sama, baik untuk melancarkan serangan maupun memperoleh hasil dari serangan. Dan di inbound SQL injection ini terdapat dua tipe yang paling umum di inbound SQL injection ini. Yang pertama ada error based dan union based. Error based ini sangat bergantung pada sebuah pesan kesalahan yang dihasilkan oleh server database untuk memperoleh informasi mengenai struktur dan database. Sedangkan union based SQL injection ini memanfaatkan operator SQL union untuk mengkombinasikan hasil dari dua lebih perintah select ke dalam satu hasil yang dikembalikan sebagai bagian dari HTTP response. Yang kedua ada inferential SQL injection atau blind SQL injection. Ini berbeda ya dengan inbound SQL injection ini. Serangan tipe inferential ini membutuhkan waktu yang lebih lama bagi penyerang untuk melakukan eksploitasi. Jadi kalau yang pertama inbound itu dia lebih mudah dan lebih cepat, sedangkan
inferensial ini lebih lama. Pada serangan seperti ini, tidak ada data yang ditransfer melalui aplikasi web dan penyerang tidak dapat mengetahui hasil serangan melalui kanal komunikasi yang digunakannya. Hal ini yang menyebabkan tipe SQL injection ini juga dikenal seperti nama blind SQL injection seperti yang saya katakan di awal tadi. Nah, caranya gimana? Penyerang dapat merekonstruksi struktur database dengan cara mengirimkan payload untuk melakukan observasi terhadap respon dari aplikasi web dan perilaku yang ditujukan oleh server database. Dan terdapat dua tipe inferential. Yang pertama ada blind boolean dan blind time. Blind boolean ini merupakan salah satu teknik yang bergantung pada pengiriman query SQL ke database yang memaksa aplikasi untuk mengirimkan nilai balikan berbeda tergantung pada apakah query balikan yang diberikan benar atau salah, atau true and false atau false. Teknik serangan ini sangat lambat ya teman-teman, khususnya pada database yang skalanya cukup besar, karena si penyerang akan melakukan enumerasi terhadap database karakter per karakter. Selanjutnya adalah blind time based SQL injection. Ini teknik inferensi yang bergantung pada pengiriman query SQL ke database yang memaksa sebuah database untuk menunggu dalam rentang waktu tertentu, atau bisa dibilang dalam bentuk waktu second sebelum melakukan namanya respon. Waktu respons tersebut akan mengindikasikan kepada penyerang hasil query yang dilakukan apakah itu betul atau salah, dan juga bergantung pada nilai balikan yang dihasilkan. Respon HTTP akan dikembalikan dengan jeda atau dikembalikan dengan segera, memungkinkan si penyerang untuk menyimpulkan jika payload yang digunakan untuk menghasilkan nilai balikan true atau false, meskipun tidak ada data yang diperoleh dari nilai balikan dari database. Yang ketiga adalah out of band SQL injection. Tipe seperti ini jarang ditemukannya karena bergantung pada fitur yang diaktifkan oleh server database yang digunakan pada aplikasi web. Nah, bagaimana serangan ini bekerja? Biasanya ada beberapa tahapan atau dua tahapan. Yang pertama, reset dan serangan. Biasanya untuk reset kita tahulah dia bakal mereset dengan menemukan berbagai macam nilai yang tidak diharapkan sebagai argumen input. Itu tahapan reset. Tahapan serangan ini terjadi ketika reset kita sudah menemukan resetnya gitu. Apabila ada kerentanan pada aplikasi, maka si penyerang ini akan membuat payload tertentu sebagai input dan argumen, sehingga payload tersebut akan diinterpretasikan sebagai bagian dari perintah SQL ketimbang hanya data. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada segala kesalahan apabila saya menjabarkan apa itu SQL injection. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.